Shalom, selamat malam. Jemaat Gia Condorkusumo yang terkasih, pada malam hari ini, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam rangka streaming PPK Samuel. Kita akan awali dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih untuk segala berkat kasih anugerah-Mu yang telah Kau karuniakan kepada kami pada malam hari ini. Sekiranya Engkau yang memberkati kami, pendengaran kami, pikiran kami, untuk kami dapat mendengarkan setiap benih firman Tuhan yang akan ditabur pada malam hari ini. Kau juga siapkan hati kami Tuhan, terlebih lagi seperti tanah yang subur, untuk benih yang ketika ditanam ini dapat berbuah berlipat kali ganda. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya hanya di dalam urapan kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Senang rasanya pada malam hari ini saya boleh ada di tempat ini untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan yang telah diberikan kepada saya, dan saya berharap pada malam hari ini keadaan Bapak, Ibu, Saudara, siapapun yang mendengarkan dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan selalu memenuhi kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara, dan Tuhan Yesus akan selalu memberkati dan menuntun jalan setiap langkah Bapak, Ibu yang akan hadapi di depan. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dalam Kitab Korintus, tepatnya di 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, berbunyi seperti ini: berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tema kita pada malam hari ini saya ambil dengan judul laki-laki idaman keluarga, yang mengacu pada 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Nah, kata pria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti laki-laki dewasa. Dalam hal ini, laki-laki yang sudah cukup umur maupun dalam status sosial mereka, dia memangku satu tanggung jawab yang harus dia penuhi. Contohnya, kepala keluarga maupun bapak atau mas-mas, adik-adik, saudara-saudara yang saat ini telah bekerja. Kenapa saya bilang telah bekerja? Karena usia bekerja merupakan usia yang dewasa untuk seseorang bisa memegang sebuah tanggung jawab, contohnya dalam sebuah pekerjaan. Nah, untuk kata idaman sendiri dalam KBBI itu berarti sesuatu hal yang sangat diinginkan atau didambakan. Berarti jika dua kata ini digabung, pria idaman, laki-laki dewasa yang dijadikan dambaan setiap wanita. Nah, bersyukur untuk bapak-bapak yang sudah berkeluarga, Anda adalah idaman dari para istri Anda. Jadi, tetap lakukan pekerjaan Tuhan, kerjakan keselamatan kita, dan jadilah teladan khususnya bagi keluarga kita sendiri di lingkup yang paling kecil. Dan bagi saudara-saudara yang masih belum keluarga, tenang saja, Anda tetap masih bisa menjadi pria idaman bagi calon pasangan Anda kelak nantinya. Nah, kita tahu saat ini bahwa pandemi corona yang ada di Indonesia itu masih cukup panjang. Berbagai macam prediksi ada. Tapi kalau saya lihat perkembangannya itu masih cukup lama di Indonesia. Karena kalau kita tahu sendiri, dari update dari pemerintah itu hampir setiap hari penambahan dari jumlah positif COVID itu rata-rata antara 900 orang sampai 1000 per hari. Itu juga saya baca dari media berita online. Nah, bagaimana cara kita sebagai pria untuk menjadi pria idaman tadi, untuk kita tetap bisa menjadi dambaan bagi wanita kita, pasangan kita, khususnya bagi keluarga kita. Nah, pada malam hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bagaimana sikap kita atau beberapa hal yang perlu kita lakukan di saat masa pandemi atau di saat-saat krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, salah satunya adalah bagaimana sikap pria dalam menghadapinya adalah hati kita. Arti hati bukan dalam perikop organ hati yang kita miliki, tapi berkenaan tentang sikap kita dalam menerima keadaan krisis ini. Mau tidak mau, krisis yang kita hadapi ini berdampak bagi semua orang. Berdampak bagi seluruh sektor pekerjaan yang ada, entah itu wirausaha maupun pekerja yang mendapat upah dari perusahaan di mana mereka bekerja. Nah, kita tahu beberapa waktu lalu di kota-kota besar mengalami PSBB dan itu sangat berdampak bagi ekonomi dari kota tersebut. Yang biasa orderannya banyak, bagi yang usaha berjualan merasakan bahwa omset itu turun dan beberapa gerai makanan, warung makan
jam operasionalnya pun juga dibatasi, tidak seperti biasanya. Sama halnya juga para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan pasti mengalami yang namanya WFO dan WFH atau split team, sehingga mungkin jangka waktu 1 minggu mereka bekerja, 1 minggu mereka harus bekerja di rumah, atau mungkin ada yang harus dirumahkan sehingga pendapatan mereka pun juga harus turun. Nah, kita harus pahami dulu bahwa pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh saya sendiri, maupun Bapak Ibu, kita semua mengalami masa sulit ini, dan kita semua mengalami masa krisis ini. Jadi, hal pertama yang patut kita lakukan adalah menerima keadaan terlebih dahulu, berdamai dengan keadaan dengan terlebih dahulu. Protes boleh, berbagai emosi dalam hati boleh, mau marah boleh, tapi terlebih dari itu pada akhirnya kita harus bisa menerima keadaan yang ada saat ini. Era memang sedang sulit, era memang sedang susah, tapi dengan kita bisa menerima keadaan itu, minimal kita bisa membuat damai diri kita sendiri, sehingga kita bisa membuat orang-orang sekitar kita memperoleh damai tersebut. Saya ambil dalam kitab Amsal 18, ayat yang 10 sampai yang ke-15. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di ayat 10 dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, maksud dari firman ini bagi saya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita bisa menerima keadaan krisis saat ini yang sedang terjadi, maka kita akan muncul satu sikap untuk kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita bisa menerima, oh baik Tuhan, keadaannya memang seperti ini, aku serahkan hidupku kepada Engkau. Karena kita tahu hanya Tuhan Allah saja yang memelihara kita. Nah, dibanding kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, yang namanya manusia Bapak Ibu pasti banyak kekurangan, banyak kelemahan yang kita alamin. Terkadang apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Niatnya kita ingin berbuat baik kepada keluarga, tapi sikap yang kita keluarkan justru menyakiti keluarga kita. Nah, dengan sikap berserah kepada Tuhan yang pertama, Tuhan akan memberi kekuatan yang baru kepada kita. Di ayat yang ke-10 ini dijelaskan bahwa Tuhan adalah menara yang kuat, dan kita sebagai orang-orang benar memiliki tujuan yang jelas, yaitu kita harus berlari untuk mencapai menara yang kuat itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Nah, kenapa firman ini mengatakan di dalam Tuhan, orang benar itu berlari dan ia menjadi selamat? Percayalah Bapak Ibu, di masa krisis ini, Tuhan tidak akan meninggalkan umat kepercayaannya kepada kita. Kita sebagai umat yang telah ditebus, telah percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa pemeliharaannya itu nyata bagi kita. Dengan apa? Dengan kita berserah. Arti berserah di dalamnya berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan bahwa hidupku saat ini adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan, dan oleh kasih karunia sampai detik ini, saya masih bisa hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Artinya, di dalam berserah kepada Tuhan ada kepercayaan dan ada tujuan di dalamnya. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, pasti kita memiliki cara. Pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk kita sampai ke tujuan tersebut dengan kehendak yang Tuhan punya. Jika kehendak atau tujuan kita selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam rencananya, percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati dan akan membuat segala pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan berhasil. Contoh, semisal ada seorang kepala keluarga yang harus kehilangan pekerjaan, mata pencarian dalam masa pandemi krisis ini, ketika dia percaya, niscaya percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contoh, kalau boleh kesaksian saya sendiri, karena firman Tuhan itu yang terbaik adalah kesaksian dari yang menyampaikan. Nah, sampai saat ini pekerjaan saya ya masih berjalan dengan baik, masih berjalan dengan normal. Memang ada WFO di mana seminggu harus bekerja di kantor, seminggu harus bekerja di rumah, dan saya merasakan dampaknya. Artinya adalah biasanya setiap hari yang saya lakukan itu adalah kerja di kantor setiap harinya, dan saya libur dari Minggu, dan ini harus dibuat seminggu di rumah, seminggu di kantor. Pasti di pikiran saya itu banyak muncul
ketakutan, kekhawatiran bagaimana dengan perusahaan ke depan jika keadaannya seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin akan terjadi pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Nah, itu yang berkecamuk dalam pemikiran saya dan hati saya selama beberapa waktu yang lalu. Tapi saya ingat, semakin saya berpikir untuk ketakutan yang saya alami, kekhawatiran yang saya alami, maka akan membuat lemah diri saya. Awalnya secara psikis saya akan lemah, kemudian akan menyerang fisik saya. Pada saat itu, mari kita ambil tindakan untuk kita bangkit, untuk kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dalam doa saya selalu berdoa, Tuhan, pekerjaan ini Engkau yang memberi, ketika Tuhan mau ambil, aku serahkan kepada Engkau. Nah, itu cara berserah saya Bapak Ibu, kalau boleh ada kesaksian sedikit, karena saya juga bingung juga kalau dalam hal ini saya harus ngambil contoh siapa. Nah, kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kekayaan kita, kedamaian kita, seluruh hidup kita, pusatnya adalah dari Tuhan Yesus itu sendiri. Titik beratnya bukan kepada pekerjaan, bukan ke keluarga, anak mungkin, jabatan, ataupun materi yang kita punya. Tapi Tuhan ingin kita meletakkan inti dari kehidupan kita hanya pada Tuhan. Yang dimana atau di dalamnya kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan nyawa kita, pemeliharaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini penting untuk para pria yang sudah memiliki tanggung jawab di sini, saya garis bawahi, artinya Anda sudah memiliki keluarga, ataupun saya ini para pria atau laki-laki dewasa yang sedang mempersiapkan kehidupan yang lain untuk calon pasangan kalian. Letakkanlah inti hidup kalian itu kepada Tuhan Yesus. Karena apapun yang kita cari selama ini, apapun yang kita terima, apapun yang kita beri, itu semua berasalnya dari Tuhan. Dulu, sebelum saat ini pergumulan saya pribadi, hal yang paling saya banggakan dalam maaf Bapak Ibu, hal yang paling saya banggakan dalam itu pada waktu itu adalah apa yang saya punya. Artinya pekerjaan saya pada waktu itu, kemudian apa yang saya miliki, dan banyak hal. Tapi pada satu waktu Tuhan tegur saya bahwa itu semua nggak berarti untukmu, nak. Itu semua hanya pemberianku saja. Berfokuslah pada sumber, jangan kepada alirannya. Contoh, sungai itu pasti ada sumbernya, kemudian mengalir dari atas ke bawah, kemudian kita bisa melihat alirannya itu menuju kemana. Nah, kita harus fokus pada sumbernya Bapak Ibu. Bukan pada sungainya, bukan pada alirannya, tapi kita berfokus pada sumber dari air ini. Nah, kemudian untuk para pria, ketika kita bisa menerima, ketika kita bisa berserah, ketika kita bisa percaya, kemudian kita bisa bertelut, kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan, ini hidupku. Itu berarti bahwa kita berusaha untuk memulihkan diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, sebelum kita akan memulihkan kehidupan orang-orang sekitar kita. Karena Bapak Ibu, kita bisa lihat, ada firman Tuhan, berbagailah orang-orang yang membawa damai, yang beberapa waktu lalu kita pelajari pada Pekan Doa Pentakosta. Nah, orang-orang pembawa damai, artinya jika kita di sini sebagai pembawa damai, kita akan membawakan damai itu ke orang lain atau orang-orang sekitar kita. Dan orang-orang sekitar kita itu akan tahu damai apa yang kita bawa tanpa kita perlu katakan, tanpa perlu kita sampaikan. Orang bisa melihat itu dalam diri kita, bisa merasakan hal itu jika memang kita memiliki damai dalam hidup kita. Dan secara tidak langsung, Bapak, Ibu, ketika Anda membawa damai itu pada orang-orang sekitar, ketika Anda bisa mendapatkannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda telah menjadi berkat bagi mereka. Orang akan melihat kehidupan Anda, kehidupan yang penuh damai. Sehingga itu akan jadi renungan atau pembelajaran bagi orang-orang terdekat Anda maupun orang-orang sekitar Anda. Dan percayalah,
orang-orang sekitar akan belajar hal itu dari Anda. Nah, kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita bisa memulihkan kehidupan pribadi kita terlebih dahulu untuk kita beroleh kasih kemurahan dari Tuhan melalui penerimaan krisis yang ada ini, maka kita setelah itu harus memiliki kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati ini penting? Karena banyak ayat di Alkitab disampaikan bahwa orang yang rendah hati itu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tinggi hati awal dari kehancuran, tapi kerendahan hati merupakan awal dari kemuliaan. Nah, kerendahan hati ini perlu kita miliki. Kelihatannya dua kata yang mudah, tapi sebetulnya untuk memilikinya itu sulit, Bapak Ibu. Ketika kita sudah belajar untuk rendah hati, Tuhan akan ajarkan arti lebih dalam dari sebuah kata rendah hati. Ketika hidup kita mulai dipulihkan, ketika hidup kita mulai diberkati, ketika kehidupan kita jauh lebih baik dibanding kehidupan lama kita, dalam perjalanannya mungkin kita tidak sadar sehingga menjadikan diri kita ini sombong. Maka dari itu perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus mendasarkannya pada kerendahan hati bukan untuk kemuliaan kita maksudnya, tapi untuk kemuliaan namanya. Dan segala apa yang kita lakukan, bahwa itu memang dasar kerendahan hati kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kenapa para pria yang kuat itu juga harus memiliki kerendahan hati? Nah, kerendahan hati juga bisa kita lihat dalam kerinduan dia untuk mencari Tuhan. Kerinduannya dia untuk mengaplikasikan kasih Tuhan kepada sesama. Bukan berarti, orang yang rindu datang pada Tuhan setiap minggu ke gereja, setiap Selasa, doa Selasa, Rabu, PWK, Kamis, PPK, Jumat, KPK, itu seseorang memiliki kerendahan hati atau kerinduan. Secara fisik jika kita lihat, benar Bapak Ibu, orang yang datang ke tempat ini, kemudian menyisakan waktu mereka, apa yang terjadi dalam hidup mereka punya waktu untuk datang kepada Tuhan, itu merupakan selalu bentuk sikap kerendahan hati. Tapi kerendahan hati yang sini dimaksud adalah kerinduan untuk mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Artinya dalam kita ke gereja, kita kan tidak mungkin hanya datang kanan kiri kita, depan belakang kita kosong semua, kita hanya ketemu Tuhan saja. Tidak. Kita pasti akan ketemu dengan saudara-saudara seiman kita, Bapak Gembala kita, dan banyak orang kita berinteraksi di situ. Nah, disitulah kita bisa menunjukkan sikap kerendahan hati kita dengan cara kita bisa saling mensupport. Karena bagi saya, Gia Condrokusumo ini merupakan komunitas lokal yang secara pribadi memberkati saya dan di dalamnya saya bertumbuh. Ibaratnya Gia Condrokusumo ini sebuah tanah. Ini merupakan tanah yang subur dan kita adalah benih-benih yang ditanam Tuhan di Gia Condrokusumo untuk nantinya kita bisa berbuah dan buahnya ini akan dinikmatin oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di gereja maupun di lingkungan kita yang lebih luas. Nah, kembali lagi ke kerendahan hati tadi, kerinduan untuk mencari Tuhan, artinya adalah di sini kita bisa untuk mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita bisa mulai mengambil satu langkah kecil dalam kehidupan rohani kita, contohnya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak serta-merta harus langsung sesuatu yang besar ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, saya bilang nggak sekecil, apapun pelayanan yang kita lakukan, itu semua sama di mata Tuhan. Jadi yang awalnya mungkin kita hanya datang sebagai jemaat, kita bisa datang mengambil langkah kecil setiap harinya untuk kita bisa melayani Tuhan lebih lagi. Kita bisa ngambil pelayanan, entah itu di pelayanan di musik, asyir, pujian, ataupun kita bisa lakukan pelayanan kecil di komunitas sel kita seperti PWK, PPK, PRBK, KPK, dan lain sebagainya. Nah, itu Tuhan rindu untuk kita bisa dipakai untuk melayani Dia, untuk menjadi berkat dalam komunitas terkecil kita terlebih dahulu. Nah, selanjutnya,
Yang ketiga, sikap yang perlu dimiliki pria-pria sejati di sana yang saat ini saya bangga dengan Anda telah berjuang sampai detik ini dengan baik untuk melakukan tugas dan tanggung jawab Anda. Ya, kita satu kelompok teman-teman, jadi kita satu-satu kelompok yang kita bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki sekarang. Contoh lagi saya lagi ya Bapak Ibu. Contoh lagi saya berusaha untuk bertanggung jawab dalam setiap harinya, dalam setiap peran yang saya punya dalam kehidupan sehari. Peran saya sebagai suami di keluarga, peran saya sebagai anak di kedua orang tua, kemudian peran saya sebagai karyawan di tempat saya bekerja. Dalam momen waktu tertentu, saya punya tanggung jawab dalam kesehariannya dan saya berusaha untuk melakukan tersebut. Ketika saya jadi karyawan, saya berusaha menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik pada hari itu. Ketika menjadi kepala keluarga, saya menjadi istilahnya imam yang baik untuk istri saya. Dan ketika sebagai anak, saya berusaha untuk menghormati kedua orang tua saya dengan sepenuh hati. Nah, untuk yang ketiga, ketika kita sudah memiliki hati untuk kita serah kepada Tuhan, kita landaskan dengan kerendahan hati kita. Dan yang ketiga, menurut saya ini cukup penting, yaitu memiliki semangat dalam menjalani kehidupan setelah itu. Ketika urusan kita dengan Tuhan sudah beres, akan ada urusan kita dengan sesama kita manusia. Semangat itu penting untuk melandaskan hal tersebut, dan semangat itu bisa menjadi kekuatan yang positif untuk kita bisa melakukan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Nah, dalam Amsal yang ke-8 ayat 14 dikatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Artinya, di masa sekrisis apapun, di masa sesulit apapun, di masa bahkan Tuhan bahwa ini udah nggak kuat untuk nopang lagi. Tapi dengan semangat yang kita miliki, semangat yang kita punya, dan kekuatan yang daripada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percayalah Bapak Ibu, semua hal yang sulit akan menjadi mudah, hal yang berat akan menjadi ringan ketika kita memiliki semangat. Nah, semangat itu harus kita timbulkan dari diri sendiri. Kita tidak bisa menunggu orang-orang sekitar untuk memberi semangat, karena bagaimanapun mereka memotivasi kita, jika dalam diri kita tidak memiliki keinginan untuk kita bersemangat, itu sama aja nol. Semangat itu ditumbuhkan dari diri sendiri, dari pengenalan kita kepada Tuhan, dari keberserahan kita kepada Tuhan, dari sikap kerendahan hati kita untuk kita ingin hidup yang lebih baik. Semangat, ingat, semangat harus datang dari diri sendiri. Nah, bagaimana cara menumbuhkan semangat ini? Saya tidak tahu. Loh, kok nggak tahu? Karena setiap orang itu beda. Cara saya menimbulkan semangat bagi diri saya itu beda. Kalau semangat yang sederhana, semangat keseharian yang saya lakukan setiap hari ini, saya cuma tumbuhkan dengan cara sederhana. Hari ini Tuhan masih percayakan pekerjaan pada saya, keluarga bagi saya, itu yang akan saya jaga dan itu akan saya lakukan sebaik mungkin. Karena akan ada waktunya ketika saya tidak akan punya waktu lagi untuk saya mungkin melakukan pekerjaan saya saat ini, ataupun untuk saya melakukan suatu hal yang baik bagi keluarga saya pada saat ini. Itu. Kelihatannya simpel Bapak Ibu, tapi percayalah, itu sulit. Karena dalam perjalanannya akan banyak kendala yang akan kita hadapin, khususnya dari dalam diri kita sendiri. Semisal contoh, ketika kita mau bekerja. Hari ini saya punya list pekerjaan yang harus saya selesaikan daftarnya. Bisa kita list dulu, kemudian kita bisa cek ketika waktu bekerja kita sudah selesai. Saya pernah melakukan hal itu dan hasilnya adalah saya ngelis 10 pekerjaan yang saya lakukan dan tidak ada satupun yang saya selesaikan dari ke-10 list tersebut. Loh, kok bisa? Ya karena bagi saya pada waktu itu halangannya cukup banyak. Halangan yang sebetulnya bisa saya lakukan, bisa saya atasi, hanya saya punya sikap yang kurang bijaksana dalam melaksanakan hal tersebut. Nah, ketika itu karena tidak ada list yang saya kerjakan sama sekali,
Itu membuat saya sadar bahwa satu hari bekerja itu saya melakukan hal yang sia-sia dan tidak berarti apa-apa bagi pekerjaan saya. Dan itu secara pribadi membuat cambuk bagi saya untuk setiap saya bekerja, saya akan melakukan yang terbaik dan saya akan berusaha menyelesaikan setiap pekerjaan dalam list pekerjaan yang saya lakukan. Nah, kemudian dalam hal berkeluarga, khususnya semangat untuk kasih kepada, ya kalau kita berkeluarga pasti adanya istri dan anak. Mungkin ketika kita bangun tidur, buka mata, oh hari ini saya ingin memperlakukan keluarga saya lebih baik dibanding hari kemarin. Tapi finally-nya ketika kita bersikap, kita justru menyakiti hati mereka. Mungkin dengan keegoisan kita, dengan kontrol diri kita yang masih kurang, itu. Jadi terapkan ini bahwa waktu saat ini yang masih Tuhan percayakan bagi Bapak, Ibu, dan saya, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan pekerjaannya. Untuk kita lebih menyayangi saudara-saudara kita, keluarga kita, dibanding kita harus membenci mereka, dibanding kita harus membuat hal yang tidak baik bagi mereka. Belajar untuk kita menjadi spon, bukan SpongeBob ya Bapak Ibu. Kalau SpongeBob itu kan ya seperti itu. Nah, spon artinya kita bisa menyerap hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang pahit, hal-hal yang masam dalam kehidupan sekitar kita. Kita bisa serap itu untuk tidak kembali kita bagikan kepada lingkungan sekitar kita. Nah, tapi spon itu juga perlu dibersihkan. Cara dibersihkannya dengan cara kita datang kepada Tuhan, membersihkan hati kita dari segala hal-hal yang buruk untuk Tuhan memberikan damai sejahtera dan pemulihan dalam hidup kita. Nah, kemudian semangat juga bisa berarti adalah kekuatan. Ketika kita bisa menumbuhkan semangat itu dalam diri kita, maka secara otomatis kita juga akan punya kekuatan dalam kita melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi sekitar. Dan itu akan menjadi energi positif jika kita bisa menumbuhkan semangat yang positif pula dalam diri kita. Intinya pada hal ketiga ini, memiliki semangat adalah hal ini hanya bisa ditumbuhkan dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tidak bisa lewat orang luar. Orang luar mungkin hanya akan bersorak menyemangati, tapi yang terpenting adalah dari diri Bapak Ibu bisa menumbuhkan semangat ini dari dalam diri Bapak Ibu. Nah, akan saya tutup firman Tuhan saya pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, ada satu hal yang Tuhan tanamkan dalam diri saya. Ketika saya anak-anak, keinginan saya itu harus saya penuhi. Segala hal, apapun itu, keinginan anak-anak ya Bapak Ibu, entah itu dapat coklat, mainan, ataupun apapun itu, saya ingin mendapatkan semua itu. Ketika saya mulai beranjak kepada dewasa, saya belajar. Terkadang apa yang saya inginkan itu tidak semuanya itu baik untuk diri saya. Ketika saya belajar lagi, ketika jadi saya seorang sebelum pria itu apa ya Bapak Ibu? Kalau fasenya mungkin remaja ya, atau masa peralihan dari anak-anak ke orang yang dewasa atau laki-laki dewasa. Dan remaja di sini saya nggak bilang umur karena mungkin masih ada yang sudah usia 23, 24 tuh masih dalam tahap remaja karena ya dia masih menting egonya dibanding kepentingan yang lebih luas. Ketika saya dewasa, saya belajar. Saya nggak mau bilang titik balik saya ketika saya itu menikah, tapi saya sadar bahwa ketika saya jadi laki-laki atau pria, saya harus menjadi satu hal yang saya tanamkan dalam diri saya. Saya ingin bisa bertanggung jawab untuk setiap hal yang dipercayakan kepada saya. Sampai saat ini mungkin masih belum sempurna, masih banyak kritik sana-sini, masih tidak sesuai yang saya harapkan, tapi saya belajar untuk sampai ke titik tersebut. Karena bagi pria, hal utama dan terpenting dalam hidupnya adalah tanggung jawab. Itu adalah suatu hal yang urgent. Bukan suatu kata yang sering diucapkan, tapi tanggung jawab. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Artinya seperti ini.
Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Tanpa tanggung jawab, keselamatan tidak akan mungkin kita kerjakan. Karena kita tidak memiliki hati untuk kita mengerjakannya. Tanpa tanggung jawab, keluarga kita juga akan ya entah apa adanya. Kita nggak akan punya kewajiban untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang perlu diisi guna menjaga keharmonisan ini. Nah, itulah artinya tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, pekerjaan saya juga pasti amburadul, Bapak Ibu. Saya cuma datang, habisin waktu di tempat kerja tanpa melakukan apapun dan berharap dapat gaji tiap bulannya. Nah, maka dari itu saya melihat saat ini banyak orang yang nilai dari tanggung jawab ini itu mulai turun, dan saya harap itu tidak ada di antara kita, Bapak Ibu. Artinya tanggung jawab ini tetap harus kita pegang, standar kita harus tinggi untuk tanggung jawab ini. Jangan diturunkan, kalau dinaikkan boleh, diturunkan jangan. Kita harus memilih standar yang tinggi dalam tanggung jawab, karena dalam tanggung jawab ini, bagi saya pribadi, saya memiliki hidup. Hidup yang bisa saya laporkan kepada Tuhan, sesuai pertanggungjawaban yang saya lakukan selama ini, karena Tuhan yang memberi hidup. Saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini juga kepada keluarga saya, kepada istri saya tentunya, yang baik hati dan gak sombong bercanda. Ini orangnya dengar pasti marah besok nih. Nah, itu jadi, dan keluarga saya. Dan dalam hal tersebut, biarkan Tuhan yang menilai kita. Orang lain boleh menilai kita, tapi ketika penilaian itu suatu hal yang buruk ataupun yang negatif, lebih baik kita keep, dan kita lebih berfokus pada apa yang baik. Jadi, bagi para pria di sana, milikilah tanggung jawab tersebut, karena ketika Anda memilikinya, saya percaya dan saya berdoa untuk itu, kehidupan Anda akan lebih baik. Cukup sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya, dan saya mohon maaf jika ada apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktu mendengarnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat anugerah yang telah Engkau beri. Terima kasih untuk segala hal yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih untuk hidup yang sampai detik ini kami boleh rasakan. Dan terima kasih untuk segala pemberian yang saat ini masih bisa kami nikmati. Kami tidak ingin berfokus kepada apa yang hilang dalam kehidupan kami, Tuhan, tapi kami ingin berfokus pada apa yang masih kami miliki saat ini untuk kami tetap mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pria-pria hebat di luar sana, para keluarga, para kepala keluarga yang saat ini sedang berusaha, mereka mencari cara, mereka berusaha dengan keras untuk pemenuhan kecukupan keluarga mereka. Tuhan Yesus akan tolong. Dan bagi setiap jemaat Tuhan di Kia Chandrokusumo maupun setiap umat Tuhan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus akan pelihara mereka. Tuhan Yesus akan sediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, kecukupan bagi keluarga mereka, sehingga hidup mereka terpelihara di dalam Tuhan. Ajar kami untuk kami memandang Engkau, Tuhan, bukan memandang sekeliling kami, untuk kami bisa merasakan arti dari ucapan syukur kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, ampuni untuk setiap dosa yang terselip dalam pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sekiranya Engkau yang akan mengirimkan Roh Kudus dalam setiap hati kami untuk meluruskan dan menuntun dan membenarkan dalam setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan hidup kami, doa kami pada malam hari ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.